Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali berjumpa dalam Sapa Sumbangsal. Saya Hendar Nun akan menemani pagi hari Anda selama 30 menit ke depan. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai dampak dari konflik geopolitik di Timur Tengah, Iran dan Israel terhadap perkembangan bursa saham di Indonesia. Dan bersama kami sudah hadir Hari Mulyono sebagai Kepala Wilayah Bursa Efek Indonesia Sumatera Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak panjang ya namanya. Ya. Mohon maaf. Oke, Pak Hari, kalau toh misalkan tadi saya udah singgung di prolog atau di pembukaan tadi, ada nggak dampak dari perkembangan konflik di Timur Tengah itu ke bursa saham begitu? Betul, Mas Hendar. Jadi kalau kita berbicara aspek investasi di pasar modal, secara khusus maupun umum sebenarnya, aspek geopolitik itu adalah salah satu aspek yang harus diperhitungkan sebagai bagian dari pengambilan keputusan atas investasi terhadap perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa untuk kemudian kita investasikan uang kita pada perusahaan tersebut melalui katakanlah sahamnya seperti itu. Nah, dengan situasi yang terbaru seperti ini, kita lihat konflik yang terjadi di Timur Tengah sana antara Iran dan Israel, sebenarnya kan dalam skala geopolitik telah panas sebelumnya, katakan begitu. Dan investor sebenarnya kalau kita perhatikan juga telah melakukan antisipasi. Kalau kita perhatikan dari secara keseluruhan, mungkin dari sisi kinerja harga saham saat ini sedang banyak melakukan penyesuaian. Karena kondisi dalam negeri Indonesia sebenarnya kan netral, katakanlah begitu. Pertumbuhan ekonomi kita masih positif, masih kuat gitu di antara banyak negara lain. Sementara secara global, nah ini kita bicara global, maka kita akan bicara perusahaan-perusahaan tercatat di bursa yang mungkin sensitif terhadap hal-hal yang terjadi di sana. Mungkin berkaitan dengan pasar dia atau kebutuhan akan bahan baku yang mungkin saja dihasilkan dari kawasan tersebut. Nah ini yang kemudian terimplikasi juga secara umum kepada kinerja saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi secara keseluruhan faktor geopolitik jelas akan memberikan pengaruh terhadap aktivitas investor, karena yang di bursa juga, di Bursa Efek Indonesia terutama itu tidak hanya lokal warga Indonesia yang menjadi investor, tapi ada juga warga asing yang berinvestasi dan mereka mengkalkulasi ulang gitu kan, mengkalkulasi ulang kondisi yang ada, karena semua berdampaknya kan tidak hanya di Indonesia, tapi dampaknya secara global nih, secara umum. Dan tentunya ini akan menjadi kalkulasi bagi investor, karena mereka akan melihat di Indonesia mereka berinvestasi jangkanya panjang banget dan tentunya sudah mendapatkan imbal hasil yang katakanlah relatif optimal, dan mungkin mereka merasa adalah saat ini mungkin perlu mengurangi resiko dan mengalihkan perhatiannya mungkin pada perusahaan-perusahaan yang ada di bursa negara mereka berada, yang dipandang mungkin juga sedang berada dalam kondisi yang murah harganya, kinerjanya bagus. Nah, yang menarik tapi Mas adalah partisipasi lokal justru Mas. Okay. Jadi kalau kita berangkat dari data yang ada, justru pertumbuhan investor baru dengan situasi yang ada itu makin bagus. Sampai dengan pertengahan tahun ini saja jumlah pertambahan investor baru di Bursa Efek Indonesia telah mencapai angka 2 juta lebih. Dan itu sebuah angka yang signifikan. Nah, sementara tahun lalu untuk mendapatkan 2 juta lebih itu kita harus menjelang akhir tahun. Okay. Sementara ini pertengahan tahun sudah dapat tambahan 2 juta investor baru. Apa yang faktor pendorongnya itu? Ya, ini yang menarik. Artinya banyak investor-investor yang sudah existing bercerita nih. Mereka mencapai pengalaman mereka bahwa situasi ekonomi Indonesia atau situasi politik Indonesia itu relatif stabil. Kita punya banyak pengalaman, kan balik lagi tahun 98, kemudian ketemu 2004, ketemu 2002, 2004, kemudian ada 2008, kemudian ada juga 2012 dan 2015 dan seterusnya, pergantian suksesi ke kepemimpinan nasional, semuanya berlangsung mulus. Dan COVID adalah contoh yang paling nyata yang bisa kita lihat bagaimana bisa dikatakan perekonomian atau apapun itu mengalami penghambatan yang luar biasa, kan, terhambat luar biasa. Nah, justru disitulah kelihatan bahwa ternyata pasar saham tetap menarik, mengingat rata-rata kinerja perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia konsisten mampu menumbuhkan bisnis mereka. Bahkan laporan keuangan rata-rata lebih dari 67% perusahaan-perusahaan tercatat di bursa itu malah membukukan laba yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi semacam acuan buat yang baru untuk melihat ternyata ada ketahanan ekonomi tersendiri yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia yang kemudian menarik. Fakta kalau kita bicara tentang COVID, waktu COVID muncul pertama kali di Indonesia di bulan Maret 2020, betul. IHSG mengalami koreksi lumayan, lumayan dalam gitu kan, sekitar 38%. Tapi apa yang terjadi di tutup tahun cuma terkoreksi tipis sekali. Artinya sudah ada imbal balik yang luar biasa buat mereka yang bertahan dan
jeli, Oke, serta tenang. sebelum ke sana, mereka itu investor itu akhirnya lari. Tadi itu sampai 38, itu kenapa itu? Mereka kemana itu akhirnya? Basically pada prinsipnya mereka sebenarnya melakukan reposisi saja. Oke. Antisipasi terhadap kemungkinan, karena pada prinsipnya kan mereka ketika investor itu menanamkan uangnya pada nilai saham, pada prinsipnya kan mereka sedang membiayai perusahaan tersebut kan. Betul. Nah, karena ada hambatan yang belum diketahui dampaknya, maka tentu perlu dilakukan pengamanan kan. Ya, quote pengamanan salah satunya ada menjual terlebih dahulu. Menjual kemudian mengalihkan kepada instrumen yang lain dipandang relatif lebih tahan terhadap goncangan yang ada. Nah, ini itu yang terjadi sebenarnya. Setelah berjalan satu periode, satu kuartal, Indonesia memang sempat mengalami kontraksi sebentar, satu kali doang saja, dan kemudian langsung pulih pertumbuhan ekonomi kita, ya udah. Masuk lagi, ternyata memang di situ ada kekuatan tersendiri yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tercatat di bursa seperti itu. Oke, kalau tuh misalkan ngebaca dengan investor yang kemarin, misalkan dengan kemarin tadi itu dicontohkan ada COVID seperti itu, ataupun misalkan dengan sekarang perkembangan geopolitik di Timur Tengah, ada kesamaan atau ada perbedaan nggak untuk karakteristik investornya itu? Kalau karakteristik investor pada prinsipnya di kita di Sumatera Selatan secara umumnya atau di Indonesia secara khususnya, investor kita masih terbagi dua secara garis besar. Ada yang memang basically sebagai investor yang genuine lebih fokus pada kinerja perusahaan. Jadi investasinya jangka panjang, tidak terlalu mempedulikan perubahan harga saham jangka pendek, fokus pada bisnis perusahaan, fokus pada kesehatan operasional dan keuangan perusahaan. Nah, itu ada seperti itu dan relatif sukses juga mereka. Kemudian ada juga memang sekelompok investor yang menganggap bahwa perdagangan saham menarik untuk di transaksi jangka pendek dalam rangka mendapatkan pendapatan rutin. Nah, jadi pilihan-pilihan itu memang tersedia dan karakter itu kembali kepada kebutuhan masing-masing sih sebenarnya. Mereka kembali kepada kebutuhan masing-masing dan berdasarkan pengalaman setelah kurun waktu tertentu rata-rata menemukan pola yang paling cocok buat masing-masing. Ada yang tetap bertahan sebagai aktivitas memperdagangkan saham harian, kayak biasa kita sebut mungkin trader gitu ya, katakanlah begitu, pedagang saham. Ada yang memang akhirnya menjadi fokus pada bisnis perusahaan, fokus pada kesehatan operasional, fokus pada kondisi keuangan perseroan. Nah, itu yang banyak terjadi dalam proses atau pergeseran yang terjadi di aktivitas investor yang ada. Untuk penambahannya itu investor terindikasi itu investor baru atau investor baru? Investor baru. Dan yang menarik, Mas, sesuai dengan perkembangan teknologi lah ya. Hari ini ada zaman digital, yaitu begitu media sosial begitu kuat memberikan kontribusi terhadap pembuatan keputusan. Kalau kita lihat dari struktur pertumbuhan investor baru yang mana sampai sekarang udah 2 juta lebih pertumbuhannya, didominasi usia muda memang, 18 sampai 24 tahun. Itu karena memang kelompok usia yang haus informasi, ingin selalu mencoba, gitu kan. Dan yang paling menarik pasar modal ini di Indonesia itu sangat inklusif. Artinya apa? Banyak kemudahan untuk masyarakat bisa memanfaatkan pasar modal sebagai media investasi. Pembukaan rekening efek itu murah, apalagi kalau misalnya mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh bursa namanya sekolah pasar modal misalnya seperti itu kan bisa dengan sangat murah sekali. Kemudian pembelian saham minimal cuma 1 lot yang terdiri dari 100 saham dikalikan dengan harganya saja, atau masuk ke reksadana yang dengan modal Rp10.000 orang sudah bisa unit penyertaannya. Nah, kemudian itu yang menjadi kenapa kelompok usia 18 sampai 24 tahun itu yang paling besar growth-nya. Oke, tapi kalau untuk resikonya apakah mereka juga sudah paham atau bagaimana? Nah, itu berjalan memang. Kalau kita komparasikan karena kita sering mendengar pertemuan juga dengan para investor existing, kita harus mendapatkan gambaran gitu kan. Sepanjang mereka memahami atau mengikuti program misalnya contoh sekolah pasar modal skala ori bursa efek Indonesia, maka mereka sudah paham tuh dengan resikonya. Tapi kalau misalnya cuma mengikuti teman, mengikuti apa yang dibilang oleh teman, nah baru itu akan ketemu itu sebenarnya permasalahannya gitu kan. Nah, hanya yang menarik adalah daya tahannya. Artinya pengalaman itu menjadi pelajaran buat mereka untuk memperbaiki dan melihat kembali, mereview atau mengkaji lagi informasi para seniornya, katakanlah begitu. Berarti orang-orang muda itu atau misalkan investor pemula itu boleh dikatakan masih daya tahannya itu masih tinggi begitu? Tinggi sekali. Kita tahan dulu, Pak. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini.
Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Sumbaksal dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak, kalau tadi sempat disinggung sebelum iklan gitu, berarti untuk investor muda memiliki daya tahan yang kuat gitu seperti itu. Mereka itu ibaratnya berarti memiliki apa ya istilahnya, wah ini rasa penasaran yang tinggi atau bagaimana? Kombinasi lah ya, karena bisa dikatakan begitu. Karena mereka juga melihat yang sudah berhasil gitu kan. Ya, dari senior-senior yang investor, kebetulan kalau kita di Sumatera Selatan ini kerap mengadakan pertemuan. Ada yang namanya forum investor gitu, mempertemukan para investor, diskusi, ngobrol, membahas hal-hal apa yang kira-kira dari sisi bursa perlu terangkan lagi kepada mereka. Nah, pertemuan-pertemuan itu yang membuat terjadinya arus sirkulasi informasi. Dan ini yang membuat akhirnya yang muda-muda menemukan bahwa ada contoh atau pengalaman dari investor-investor yang lebih dahulu beraktivitas yang bisa mereka petik pelajarannya untuk tidak diulang kesalahannya dan jadikan yang terbaik gitu kan. Dan itu yang menarik gitu kan. Ditambah lagi kita tuh banyak yang namanya kemitraan berupa galeri investasi dengan berbagai institusi, terutama dengan kampus, di mana dalam pengurusan galeri investasi tersebut terdiri dari teman-teman muda kita yang bernama KSPM, Kelompok Studi Pasar Modal. Nah, mereka inilah yang juga aktif di sana, yang kemudian berbagi cerita gitu kan, berbagi cerita dari sisi pengalaman masing-masing. Nah, ketahanan ini yang menarik. Kemudian berkaitan dengan modalnya juga kan tidak terlalu besar buat mereka. Kemudian itu juga mereka bisa pelan-pelan untuk menginvestasikan uangnya, kemudian belajar untuk membuat analisa, belajar untuk membuat keputusan, belajar untuk mengalami salah katakanlah begitu, kemudian untuk memperbaikinya karena tergolong murah dan murahnya modal untuk investasi di pasar modal, ya itu juga menjadi salah satu alasan kenapa mereka bisa bertahan dan kemudian mau memfokuskan ke sana. Oke, mungkin ada sedikit menarik ketika misalkan geopolitik yang di Timur Tengah yang sekarang ini terjadi, walaupun kemarin kan sempat gencatan senjata ya begitu seperti itu. Itu mengimbas nggak terhadap investor itu? Oke, sebenarnya sebelum kita bicara di Timur Tengah gitu kan sebenarnya dari COVID baru mau bernapas lega nih. Tiba-tiba udah ada kerusuhan antara Ukraina dengan Rusia kan? Iya, betul. Wah, ini baru mau bernapas katakanlah begitu, udah ada kejutan nih. Iya, betul. Orang tiba-tiba udah hampir euforia bahwa ini ekonomi. Karena bursa saham itu sensitif banget ya Pak ya? Sangat Pak, karena geopolitik ini kan akan menyeret kemana-mana. Yang dikhawatirkan ada kebijakan yang berkaitan dengan katakanlah misalnya ekspor. Bahkan ketika Donald Trump dilantik menjadi presiden, yang dikhawatirkan bukannya masalah situasi panas di Timur Tengah atau di Ukraina, tapi kan tarif. Tarif yang kemudian sekarang betul. sudah mulai dipahami gitu kan bahwa ini ada situasi yang memang sebenarnya bisa dihadapkan oleh industri gitu kan, oleh bisnis gitu kan. Hanya memang nanti dampaknya akan terhadap apa ini kan, yang dampak terberat dari hal tersebut baik geopolitik, baik itu kebijakan, itu kan ada daya beli nantinya. Betul. Daya beli jelas otomatis akan berpengaruh pada penjualan. Nah, kalau sudah bicara penjualan, berarti kan kita bicara keuntungan dari perusahaan yang menghasilkan produk, barang dan jasa tadi. Nah, ini yang menjadi ukuran. Nah, jelas itu akan memberikan pengaruh terhadap keputusan investasi. Jelas itu akan memberikan pengaruh terhadap besaran modal yang akan diinvestasikan. Dan tentunya ada keselektivitas dalam pemilihan. Perusahaan apa atau sektor apa yang cocok untuk dipilih sebagai katakanlah sebuah entitas industri yang relatif imun terhadap situasi yang ada. Ini pasti terjadi dan ketika ada koreksi itu adalah hal yang wajar karena memang situasi pasar. Yang namanya investor pasti akan berusaha untuk menjaga uangnya. Nah, ketika ada sesuatu yang dipandang mungkin perusahaan ini belum pernah menghadapi situasi ini, jadi yang dikhawatirkan adalah kan penjualannya atau kelangsungan bisnisnya. Maka wajar kalau mereka kemudian melakukan penyesuaian, yang melepas sebagian sahamnya untuk kemudian sembari meninjau ulang apakah perusahaan tersebut masih solid atau ada sektor lain yang justru mendapatkan semacam blessing in disguise gitu kan. Ada situasi yang oke, ini ada situasi seperti ini kok, tapi kalau malah dia lebih baik ya kondisinya. Bisa saja seperti itu. Karena ketika bicara geopolitik, kita akan bicara harga minyak, kita akan bicara nilai tukar, ujung-ujung kita akan bicara inflasi. Itu dari sektor apa yang menguntungkan ataupun bahkan yang
bisa mematikan ini. Nah, kalau sektor secara keseluruhan mungkin saya tidak bisa terlalu detail ya gitu kan, bisa mengomennya. Tapi kalau kita bisa berikan gambaran adalah begini, teman-teman investor yang existing di Sumatera Selatan seperti ini, karena mereka kerap berkumpul gitu ya dan kerap berdiskusi, saya bisa menarikan gambaran tentang apa yang menjadi strategi mereka lah, katakan begitu, skema mereka di dalam menyusun portofolionya. Mereka memilih sektor-sektor yang dipandang secara lokal dalam negeri itu benar-benar imun. Jadi mereka melihat ada sektor yang mau seperti apapun kok laporan keuangannya menunjukkan pertumbuhan laba yang konsisten. Contoh sektor perbankan. Itu kan kalau kita lihat laporan keuangannya mereka sajikan nih, lihat kuartal 1 2025 kok masih tumbuh gitu kan. Nah, artinya ini ada sektor yang menarik yang bisa bertahan. Nah, itu salah satu yang mereka lakukan yang saya dapat dari kumpul-kumpul teman-teman investor yang biasa berdiskusi. Kemudian sektor-sektor lain yang relatif berkaitan dengan energi, tren bisnis yang berkembang, gitu kan. Kemudian arah penggunaan energi seperti itu. Itu juga menjadi sektor-sektor yang mereka banyak diskusikan, seperti itu. Dan kemudian kalau kita lihat sektor-sektor yang berbasis kepada kebutuhan masyarakat secara umum juga masih tetap menjadi pilihan buat mereka sebagai investasi jangka panjang. Jadi itu bagaimana teman-teman investor melihat kumpulan-kumpulan sektor yang dipandang secara dalam lokal itu imun dan tidak terlalu terpengaruh oleh faktor-faktor geopolitik seperti itu. Jadi melihat peluang yang menguntungkan karena kan investasi itu kan nggak mungkin juga untuk udah saya mau investasi rugi gitu kan nggak ada juga ya seperti itu. Kalau tuh misalkan ini berbicara tentang usaha modal asing begitu, dengan tren yang seperti ini, dengan situasi yang seperti ini gitu, dengan geopolitik yang di luar, kemudian juga kalau misalkan tadi berbicara dari sebelumnya juga ada sangat sensitif banget ketika itu berbicara tentang bursa saham, efeknya seperti itu. Nah, bagaimana dengan pemodal asing di bursa saham Indonesia sendiri apa? Kalau kita lihat sih memang secara keseluruhan di bursa itu market kapitalisasi saham kita itu lebih dari 12.000 triliun. Dari 12.000 triliun itu lebih kurang diantaranya 51% lebih 50-53% itu didominasi oleh lokal sebagai pemegang saham utama, sisanya baru asing gitu kan. Nah, dari komposisi itu kan kita terlihat secara keseluruhan ada di mana saham-saham itu berada. Jadi kalau kita lihat dari sisi nilai transaksi harian itu masih ada di angka 13 triliun per hari. Itu artinya sebuah angka yang cukup baik gitu kan. Dan ini dan kami meyakini masih akan terus bertumbuh ini pertumbuhan transaksi hariannya. Kemudian kalau kita lihat dari komposisi kepemilikan ya asing memang kalau kita lihat secara keseluruhan melakukan net sell, penjualan gitu kan, merealisasikan penjualan pada sektor-sektor tertentu saja sebenarnya, tidak keseluruhan gitu kan, yang dipandang mereka mungkin terlalu sensitif terhadap situasi gitu. Sementara untuk sektor-sektor yang dipandang masih bisa bertumbuh ya tetap ada di situ. Nah, keluar sekitar 50 triliun, tapi kalau dibandingkan dengan secara keseluruhan terhadap kepemilikan asing terhadap saham-saham yang ada di bursa itu kan jauh lebih besar kepemilikan mereka tetap di situ. Artinya situasi ini ada situasi yang sebenarnya memberikan gambaran buat investor. Kalau kita berangkat dari cerita yang ada yang dulu ada COVID, kemudian setelah itu bahkan IHSG itu mencapai rekor tertinggi di penghujung COVID. Gitu kan. Justru kopinya belum lewat, di penghujungnya malah sudah ada optimisme. Itu tidak terprediksi seperti itu ya? Karena meyakini COVID selesai, ekonomi akan berlari. Teman kan dapat bonus kan, kita berbonus adalah Rusia dengan Ukraina, kemudian ditambah lagi. Iya, berarti kan kalau begitu psikologi juga bermain ya Pak, seperti itu ya. Seperti itu. Itu wajar sebenarnya, karena pada prinsipnya investor akan melihat ketika ada kondisi geopolitik, pasti yang dilihat pertama kali apa? Setelah itu dampaknya minyak. Harga minyak akan berdampak seperti apa? Kalau kita tahu kalau harga minyak naik, beban buat operasional meningkat. Buat bisnis itu menjadi cost operation yang meningkat, kemudian buat masyarakat, apalagi itu negara yang katakanlah minyaknya mengikuti harga pasar. Kalau kita kan relatif masih dikendalikan ya. Itu beruntungnya kita gitu kan. Nah, itu juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat akhirnya. Ketika misalnya harga minyak naik, masyarakat mau tak mau kan. Antara mengurangi perjalanan atau mengurangi konsumsi lain demi mempertahankan perjalanan. Nah, itu kan ujung-ujung berdampak terhadap keseluruhan. Nah, keseluruhannya apa akhirnya yang akan dilihat oleh investor? Keseluruhan dari itu adalah
pertumbuhan ekonomi. Sesuai kenapa Indonesia sebenarnya masih luar biasa gitu kan, kita masih ada di kisaran 4,9, 5%, itu jauh lebih baik dibandingkan banyak negara. Tapi biasanya kalau misalkan ada sensitivitas dari luar ataupun misalkan dalam, biasanya di perdagangan saham begitu terkoreksinya berapa lama? Kita tahan dulu. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik saudara, masih di Sapa Sumbangsal dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak, kalau tadi ada berapa rentan sih waktunya misalkan ya terkoreksinya bursa saham itu kan karena kan sangat sensitif ya untuk pergerakan atau perdagangan saham di Indonesia ini. Secara umum sih sensitivitas investasi di saham itu tidak hanya di Indonesia, ya betul di seluruh dunia juga seperti itu ya. Memang karakter dari investasi di pasar modal khususnya di saham adalah sensitivitas. Nah, kalau ditanya berapa lama sih diwaktukan untuk ketika pasar saham mengalami koreksi atau mengalami bullish atau optimis gitu ya, itu sebenarnya tidak dapat dipastikan. Tidak dapat dipastikan kapan lamanya, kapan terjadinya. Jadi kita memang tidak bisa melakukan istilahnya timing the market, itu nggak dapat gitu kan. Nah, yang paling penting itu begini sebenarnya. Buat investor yang tenang, buat investor yang jeli, buat investor yang fokus terhadap perusahaan yang sahamnya dia miliki, yang berarti dia fokus pada bisnis dari perusahaan yang dia investkan uangnya, itu dia lebih fokus kepada apa yang akan terjadi pada perusahaan tersebut, apa yang akan terjadi terhadap kinerja perusahaan tersebut, fokusnya ke sana. Artinya, ketika katakanlah sebuah sektor yang sebenarnya tidak ada hubungan apapun dengan situasi geopolitik, katakanlah begitu, tapi pasarnya atau situasi investor yang merasa bahwa kita harus check out dulu nih, gitu kan, katakanlah begitu. Tapi kalau dia jeli, dia akan melihat ini kesempatan beli, karena sedang ada emas tapi harga diskon, gitu kan? Katakanlah begitu, gitu. Ada kalau saya mengutip Pak Lokeng Hong, ada Mercy tapi harganya lagi jadi bajai. Perusahaannya tetap solid, tetap beroperasional, bahkan masih bisa membukukan laba yang lebih baik dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, sehingga otomatis apa yang akan terjadi di masa mendatang? Yaitu pembagian labanya juga meningkat, harga sahamnya menjadi lebih murah, waktu investasinya atau return on equity-nya menjadi lebih pendek, dan itu jelas menjadi daya tarik. Nah, sebenarnya kesempatan di situ. Itu berarti tidak bisa terprediksi timing. Tidak ada. Marketnya seperti itu dan bisa rebound itu kapanpun begitu ya? Rebound bisa kapanpun, dan rebound itu cukup dengan misal perang selesai. Clear statement dari dua pihak gitu kan. Betul. Perang selesai, salaman, ngopi bareng, udah. Besoknya udah langsung. Mungkin nggak besok, pada saat itu, karena sekarang informasi kan cepat tersebar. Betul. Dan mudah sekali untuk didapat. Itu bisa pada saat itu ya udah bisa menguat lagi. Langsung menguat. Dan bisa terjadi. Ini yang sebenarnya ini perlu, makanya ini nanti yang perlu dilakukan oleh teman-teman investor muda kita adalah tetap menjaga ketenangan, karena jangan sampai euforia. Tidak panik ya begitu ya? Nggak boleh, yang euforia itu bahaya juga sebenarnya. Jadi euforia itu membuat kita irasional. Jadi tetap harus tenang, tetap harus jeli. Apakah pembalikan ini atau optimisme ini akan berlangsung lama, atau mungkin nanti ada yang mencederai lagi kan gitu kan. Ini jadi situasi ini yang menjadi daya tarik. Nah, tapi balik-baliknya adalah kembali ke bagaimana si perusahaan yang menjadi sahamnya yang menjadi fokus kita, itu yang menjadi titik dasar buat kita bertahan pada investasi pada saham tersebut. Kalau transaksi di bursa saham itu sendiri, itu kebanyakan berarti dari investor retail dong kalau begitu? Betul sekali, retail memang itu mendomin. Memang gaya investasi kan beda ya. Iya, betul. Institusi jelas lebih ke jangka panjang, lebih kepada mengejar kepada optimalisasi kinerja perusahaan, yang mana kemudian harga sahamnya akan terapresiasi pada kurun waktu yang tertentu. Sementara kalau retail, umumnya, tidak semua, umumnya lebih fokus kepada mendapatkan pendapatan rutin dari aktivitas transaksi efek saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi dua itu sudah berbeda tuh, cara sudut pandang sudah beda, cara pandang sudah beda, pendekatannya pun sudah beda. Gitu. Iya betul. Kalau dari Bursa Efek sendiri, apakah ada mitigasinya untuk menstabilkan pasar begitu? Untuk menenangkan pasar dan dalam hal ini untuk menenangkan investor sebenarnya tepatnya ya. Ketika
memasuki kondisi tarif, kemudian perang tarif, kemudian ada panas di geopolitik di Timur Tengah. Salah satu yang dilakukan oleh bursa itu adalah memperbesar suspensi bursa, halted bursa. Kalau kemarin jika bursa IHSG mengalami koreksi 5%, maka bursa akan dihentikan perdagangannya untuk kurun waktu tertentu. Nah, kemarin sekarang diperlebar menjadi 8% karena disesuaikan. Kemarin Covid ya sekarang kan beda situasinya, ekonomi tetap jalan, situasi lebih pada geopolitik. Itu satu. Kemudian kita menerapkan asimetris auto rejection. Jadi batas atas dengan batas bawah untuk kenaikan atau perubahan harga saham dalam satu hari itu tidak sama. Ke atas masih 20-25%, ke bawah dibatasi sampai dengan 10-15% seperti itu. Jadi itu salah satu yang kemudian ada penundaan short selling yang seharusnya dilakukan pada 27 Maret kemarin, tapi karena situasi pasarnya tidak memungkinkan akan dimundurkan, sekarang ditunda dulu. Kita belum tahu kapan akan dirilis, mungkin kemungkinan besar ada di Q4 kali, tapi kita tidak tahu, kita tunggu saja rilisan resmi dari bursa seperti apa. Oke, baik, terima kasih Pak Hari. Sama-sama. Demikian saudara perbincangan di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Saya Hendar Nun, sampai jumpa. Kompas TV Independen Terpercaya.